فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan sampai kita tertipu dengan cerita-cerita indah yang ternyata tidak ada asalnya. Di antara kisah yang sering digaungkan adalah hadis tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama ahli hadis sudah menegaskan itu adalah hadis palsu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari Buya Ar-Razi dan kemudian disambut dengan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja hafizahullah. Mari kita simak pembahasannya. Saya sudah meneliti hadis tentang Nur Muhammad. Sebenarnya kita tidak perlu pakai hadis-hadis palsu. Cukup pakai Al-Quran. Cukup pakai hadis yang sahih. Nur Muhammad itulah yang ada dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi mengatakan itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya bukan nur, nurun ala nur. Cahaya, tapi bukan cahaya ini. Cahayanya tidak bikin silau, cahayanya bikin teduh. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cahayanya menempel pada Sayyidina Anas, Sayyidina Al-Bara, para sahabat-sahabat Al-Mukramun radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu datang tabi'in, murid-murid sahabat yang tidak sempat bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wahai Anas, izinkan kami mencium tangan yang tangan itu pernah mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Zaid bin Thabit, datang kepada Jabir, datang kepada Al-Bara, datang kepada sahabat Nabi. Apa kata mereka? Wahai sahabat Rasulullah, izinkan aku mencium, mentakbil mata yang dulu memandang makhluk yang paling sempurna, makhluk al-munazzal alaihi al-Quran, yang diturunkan Quran kepadanya. Dialah nurul Quran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat paling muda namanya Abu Juhaifah. Diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah wafat umurnya belum sampai 15 tahun. Qabla murahid. Apa kata beliau? Ketika Nabi yakhruj ila al-Batha, ketika Nabi keluar ke suatu tempat namanya Batha, yang kita sebut-sebut dalam syair. Semua manusia yang ada, Batha itu di Makkah, semua orang menyambut beliau. Mereka menyambut, mengambil tangan beliau. Siapa yang tidak mendapatkan tangan beliau, mereka ambil tangan orang yang memegang tangan beliau, sekedar ingin mengambil barakah dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan di tangan itu? Tangan Nabi, tangan paling kasar secara fisik. Tapi Anas mengatakan, aku merasakannya lebih halus daripada harir, daripada sutra, lebih lembut daripada sutra. Padahal tangan Rasulullah tangan pekerja. Ada apa pada Anas? Ternyata Anas mencintai nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang membuat kita bisa berkumpul sekarang. Jika nur itu tidak ada di dalam kalbu kita, maka kita tidak berkumpul. Mana ada orang pasar ngaji maulid ya. Pasar kalau di Jakarta rata-rata anti maulid. Tahu ya? Pasar di Jakarta itu membid'ahkan maulid, bahkan mengatakan maulid itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Mereka mengatakan bahwa tabarruk itu syirik. Apa arti tabarruk? Mengambil berkah. Tabarruk itu salah satu sunnah yang mesti kita hidupkan di zaman ini. Tapi jangan berlebihan. Al-barakah al-mutlaqah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Keberkahan hakiki milik Allah, tapi diturunkan kepada Sayyid al-Barakat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian riwayat-riwayat ingin mengisyaratkan bahwasanya Nabi adalah cahaya. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya lemah ya. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?"
Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka, Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya, tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok enggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya, waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian juga dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk salat, akhirnya Nabi salat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Oke, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Buya Razi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Beliau mencoba menguatkan keyakinan Nur Muhammad dengan mengaitkan pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang cahaya. Namun penafsiran semacam ini tidak pernah ada dalam tafsir para sahabat maupun tabi'in.
itu hanyalah tafsir batiniyah yang dipaksakan oleh beliau. Sebaliknya, para ulama hadis dan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja menegaskan dengan jelas hadis Nur Muhammad adalah palsu. Tidak boleh dijadikan dasar akidah dan justru berbahaya karena menyeret kepada keyakinan yang merusak tauhid. Maka akidah Islam harus dibangun di atas dalil sahih dan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, bukan dari hadis palsu dan tafsir penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas iman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.